Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh baik, Engkau berkuasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau bertata di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Di saat hati kami berseru kepadamu Tuhan, pikiran kami terarah kepadamu, kami percaya Tuhan Kau hadir menjamah setiap kami. Kau hadir untuk siap melawat setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami rindu untuk mendengar, dan kami mau belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Perikop firman Tuhan, tetap teguh dalam kesukaran. Bukankah ini yang kita alami pada akhir-akhir ini? Semua dari kita, bahkan hampir seluruh dunia, mengalami kesukaran atau masa kesesakan. Tapi dalam Mazmur Daud dikatakan dia tetap teguh meskipun di dalam kesukaran. Pada saat itu Daud berkata dia sedang melarikan diri dari Absalom, anaknya sendiri. Dan di ayat kedua dikatakan, ya Yahweh, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit melawan aku. Banyak orang berbicara tentang aku. Tidak ada pertolongan baginya dari Elohim. Ayat yang keempat dikatakan, namun Engkau ya Yahweh adalah perisai di sekelilingku, kemuliaanku, dan yang mengangkat kepalaku. Dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Daud itu mengalami masa kesukaran, masa kesesakan, tetapi dia menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dia menaruh kepercayaan penuh dalam perlindungan Tuhan. Ya memang faktanya akhir-akhir ini kita mengalami hal-hal yang buruk menimpa. Ya faktanya memang kita melihat semua dalam masa kesukaran. Tetapi masih ada Tuhan yang memegang kendali atas semua situasi dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang kelima dikatakan, aku berseru kepada Yahweh dan Dia mendengarkanku dari gunung kudusnya. Percayalah ketika kita berseru kepada Tuhan,
Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, percayalah ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap seruan anak-anaknya. Bahkan Tuhan berkata bahwa aku dekat dengan orang yang remuk hatinya. Aku dekat dengan orang yang hancur hatinya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, aku telah berbaring dan tidur. Aku bangun karena Yahweh menopangku. Di ayat yang ke-7, aku tidak takut terhadap ribuan orang yang mengepung melawanku. Saudara, seringkali kita berpikir ketika situasi dan kondisi itu bertambah buruk, ketika orang-orang semua melawan kita, atau sepertinya orang-orang mengolok kita dan berkata, mana Tuhanmu? Katanya Tuhan itu ada, katanya Tuhan itu baik, kenapa kamu masih sakit? Kenapa masalahmu masih ada? Kenapa suami atau istrimu masih belum berubah? Kenapa rumah tangga atau keuanganmu masih dalam masalah besar? Orang-orang bangkit melawan Daud. Tetapi percayalah saudara, kelihatannya masalah tidak berpihak kepada kita, tetapi Tuhan itu selalu berpihak kepada kita. Kita nggak bisa meragukan kasih Tuhan. Percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu tujuannya cuma satu, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan, aku menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Elohim dari awal sampai pada akhirnya. Dan kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku, sebab engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Di ayat yang ke-9, keselamatan ada pada Yahweh, berkat-Mu ada bagi umat-Mu. Selah. Saudara, ada 3 kebenaran firman Tuhan yang saya mau sharingkan pada hari ini. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa saudara tetap teguh di dalam masa sukar. Karena apa? Yang pertama, God is still for us. Tuhan itu selalu ada bagi kita. Tuhan itu selalu berpihak kepada kita. Yang kedua, kenapa kita tetap teguh di dalam kesukaran ini? Karena God is in control. Karena Tuhan itu selalu memegang kendali atas kehidupan kita. Karena Tuhan itu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dan yang ketiga, kenapa kita tetap teguh di dalam kesukaran? Karena God is our victory. Karena Tuhan adalah kemenangan kita. Dan percayalah saudara, seburuk apapun masalahmu, seburuk apapun masa lalumu, Tuhan terlebih besar, Tuhan terlebih sanggup untuk membalikkan keadaanmu dan mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita semua. Amin. Tenang, Yesus penolongku. Amin. Tangannya tersedia menopang hidupku. Katakan kepada jiwamu, tenang, Yesus kekuatanku. Amin. Jalan bersama Dia, ku pasti menang. Dengan iman percayamu katakan, Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, ku tak akan takut. Amin. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Amin. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Saya lagi katakan,
Tuhan di pihakku, ku tak akan takut Tuhan, ku tak akan takut. Sesulit apapun, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Katakan dengan iman, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Amin. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tenang. Saat ini kami mau menaruh semua permasalahan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Engkau yang selalu berpihak kepada kami, dan Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Dan saat ini juga, hari ini juga Tuhan, kami menerima pertolongan dari Tuhan. Kami menerima mujizat dari Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya dan kami berserah penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan kami adalah dari-Mu. Percaya bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.